tahun ini insyaallah. Harus vaksin dulu ya. Iya. Dalam kesempatan kali ini saya ingin mengingatkan diri saya pribadi dan kita semuanya untuk berbicara perkara iman. Berbicara perkara iman. Sebenarnya ini sesuatu yang sudah lumrah, sudah kita kenal, kita ketahui, familiar banget lah. Ada aja sih kalau saya tanya rukun iman ada berapa rukun iman? Nah, kembali ke iman benar kan? Coba kembali ke rukun Islam, berapa rukun Islam? Rukun Islam ada 5. Kalau rukun iman 6. Coba kembali ya. Adik-adik insyaallah sudah hafal tuh. Rukun iman ada 6. Pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitabnya Allah. Yang keempat, iman kepada rasul-rasulnya. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Ada baru berasnya ini? Pada daerah yang bisa jawab ya. Nanti THR aja lebarannya. Nah, perkara iman ini sangat penting, apalagi kita di bulan Ramadan. Amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, ya mulai dari puasanya, tarawihnya, baca Al-Qur'annya, ya, sedekahnya, semuanya itu, ya dan banyak lagi yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini, yang mana pahalanya dilipat gandakan oleh Allah SWT, dan itu akan memberikan feedback buat kita. Ya, ibaratnya HP dicas itu Ramadan ini, ya kita dicas ya untuk kembali full baterainya, menjalani hari-hari nanti setelah Ramadan dengan apa? Dengan keimanan yang penuh, full iman, ya bukan full baterai, full imannya. Dan iman itu mirip seperti sebuah benda, ya misalnya ada besi, ya besi itu kan keras. Ketika dipanaskan, kemudian ditempa, dipukul dengan keras, sehingga bisa dibentuk, ya besi itu. Dan dengan ditempa itu dia menjadi bagus, menjadi semakin kuat, menjadi semakin bagus. Nah begitulah kita ibaratnya di bulan Ramadan ini sedang ditempa, ya melawan hawa nafsu. Sesuatu yang biasanya kita boleh makan, sekarang nggak dibolehin. Ada waktu-waktunya. Kalau sudah waktu imsak, udah siap-siap tuh ya, siap-siap untuk ya kalau azan subuh udah nggak boleh makan lagi, kan siap-siap. Nanti puasa tuh nahan makan, nahan minum sampai menjelang atau sampai datang masuknya waktu maghrib. Ya itu kan ditempa, hawa nafsu kita ditempa, ditahan dulu, diuji dulu. Dan insya Allah kalau kita jalani Ramadan itu nggak lama. Ya cuma berapa? 29 hari atau 30 hari. Di dalam Al-Quran disebutkan ayyaman ma'dudat, hari-hari yang sedikit, ya ada hitungannya 29 atau 30 hari, gak banyak. Tapi fungsinya, keutamaannya itu penting sekali buat kita. Untuk apa? Ngecas iman. Nah iman ini, ya iman itu adalah landasan utama kita adalah berislam. Apapun amal soleh yang kita lakukan, ibadah, baik itu ibadah makhluk, ibadah ghairul makhluk, nggak akan ada gunanya, tidak ada artinya kalau tidak dilandasi dengan iman. Dan iman itu harus kuat. Jangan imannya itu melempem, ya kadang bagus, kadang melemah, kadang naik, kadang turun. Ya itu emang sifatnya iman. Ya. Kita bukan bilang nggak boleh naik, nggak boleh turun. Memang begitulah. Ya ada masanya kita naik turun keimanan kita, tapi kita sebagai manusia diberikan pilihan, ikhtiar, usaha yang bisa kita lakukan apa untuk menjaga agar iman itu stabil, syukur-syukur bisa terus naik. Nah Ramadan inilah kesempatan emasnya. Ya. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang bertambah, kadang berkurang kata
kata Rasulullah SAW, yazidu bi ta'ah, akan bertambah iman itu kalau melakukan ketaatan kepada Allah. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan akan berkurang ya dengan terus melemah kalau melakukan kemaksiatan. Di bulan Ramadan ini orang-orang yang sering maksiat pun tertahan ya. Karena setan-setan dibelenggu, pintu surga dibuka selapang-lapangnya, sehingga orang lebih mudah berbuat baik daripada berbuat buruk. Bisa stop dulu, berhenti dulu berbuat buruk. Nah, syukur-syukur setelah Ramadan terus ya keterusan untuk melakukan hal-hal yang positif selama di bulan Ramadan ini. Dan kaitannya dalam bulan Ramadan ini, iman ini juga banyak sering-sering disebut. Ya, pertama mungkin adanya juga apa? Surat atau ayat tentang puasa. Al-Baqarah ayat 183. Gimana bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam, dan seterusnya. Diawali dengan panggilan kepada orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Tidak dengan ya ayyuhan nas atau ya bani Adam, ya bani Israil, enggak, tapi panggilannya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi iman ini modal utama yang disuruh untuk berpuasa itu adalah orang-orang yang beriman. Jadi harus imannya kuat dulu, baru dia bisa puasa dengan mudah, baru dia bisa menghadapi cobaan-cobaan ketika sedang berpuasa dengan kuat kalau ada iman. Dalam hadis yang sering juga mungkin diulang-ulang oleh para asatidz ya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa dengan keimanan dan penuh berharap pahala dari Allah SWT, maka akan diampuni dosa-dosanya telah lalu. Jadi benar-benar iman ini sering disebut ya dalam konteks kita beribadah di bulan Ramadan ini. Ada satu hadis yang saya sebutkan di sini, yang mana ya, hadis ini akan membuat kita semakin mempertahankan keimanan kita kepada Allah SWT. Karena kadang-kadang kita itu belum bisa meyakini sesuatu tanpa betul-betul merasakannya. Iman yang ada di dada kita ini pernah dirasakan nggak Pak? Terasa ada gitu iman itu? Atau dia sesuatu yang abstrak? Apa sih iman itu nggak berasa gitu ya? Nah, ada hadis ya yang diriwayatkan oleh para sahabat. Di sini disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Thalathun man kunna fi wajada bihinna halawatal iman." Hadis ini menyebutkan ada 3 perkara, barang siapa yang ditemukan 3 hal ini pada dirinya, maka dia akan merasakan manisnya iman. Nah, bahkan disebut rasanya itu bukan hanya terasa aja, tapi manis. Iman itu terasa manis. Ini ibu-ibu di belakang biasa bikin kolak buat buka puasa kan dites dulu, manis gak nih? Atau biasanya nyuruh anaknya yang kecil yang nggak puasa, nah cobain manis gak? Kalau terasa manis, oh ada. Berarti ini iman pun itu akan bisa terasa manis, disebutkan di dalam hadis ini. Kapan? Kalau ada 3 hal. Yang pertama, man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, yaitu orang yang telah mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Muhammad Rasulullah SAW di atas segalanya. Jadi dia paling cinta sama Allah, paling cinta pada Rasulullah dibanding selain keduanya. Cinta nggak sama suaminya? Cinta. Bapak-bapak cinta nggak sama istrinya? Cinta. Tapi cintanya itu di bawah cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Cinta kepada anak-anak itu wajar, tapi jangan sampai semua itu melebihi cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Jadi paling atas, cinta paling atas tertinggi itu adalah cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Menyukai seseorang, ya, kagum pada seseorang
punya rasa hormat dan respek kepada seseorang, dasarnya adalah karena Allah. Kita sekarang istilahnya ada yang kenal istilahnya apa? Like, dislike. Kadang-kadang kita kalau mau nilai orang itu sudah tidak objektif. Ada rasa like atau dislike. Kalau suka dipuji-puji aja, walaupun melakukan kesalahan tetap aja dibela. Begitu juga kalau udah gak suka, dislike, dia melakukan kebaikan pun gak dianggap. Nah, kalau kita ingin merasakan manisnya iman, maka kita harus ubah cara atau sudut pandang kita menilai seseorang, menyukai seseorang. Itu standarnya adalah karena Allah, lillah. Artinya apa? Kalau ada seseorang yang berbuat baik, kita kita respect ya, kita berikan penghormatan, kita apresiasi. Kenapa? Karena perbuatannya adalah perbuatan yang disukai oleh Allah SWT. Kalau ada orang yang melakukan perbuatan yang tidak Allah sukai, perbuatan yang haram, maksiat, maka kita juga bisa menilainya atas dasar perbuatannya saja. Oh, ini nggak baik nih, gue nggak mau dekatan sama dia. Kenapa? Dia sering melakukan sesuatu yang Allah murka. Tapi apakah kita kemudian membencinya? Kita tidak membenci orangnya, tapi membenci perbuatannya. Karena perbuatannya itulah yang membuat dia ya dimurkai Allah dan kita tidak suka. Kenapa? Karena kita sudah menjadikan Allah sebagai standar tertinggi kita, tujuan utama kita. Nah, yang ketiga adalah wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an qadahu Allahu minhu. Yaitu dia tidak ingin kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana dia tidak suka untuk jatuh atau dijebloskan ke neraka. Nauzubillah ya, setiap kita, Bapak dan Ibu sekalian, tentu kita berharap nanti di akhirat tidak dijebloskan ke nerakanya Allah SWT. Begitulah juga kita berharap ya, kita tidak ingin kembali kepada kekufuran. Setiap kita yakin, saya yakin ya, setiap kita punya fase di mana dia mulai merasakan keimanan, taat beribadah kepada Allah, ya, diingatkan terus ya untuk taat kepada Allah. Ketika melakukan kemaksiatan, menyesal semenyesal-nyesalnya, segera bertobat dan istighfar kepada Allah. Maka itu adalah Allah berarti telah memberinya hidayah. Allah sudah memberinya hidayah, membuatnya hijrah kepada kehidupan yang lebih baik. Kemudian dia tidak ingin kembali ke masa dahulu, masa jahiliyahnya, masa di mana dia sholatnya masih bolong-bolong, masa di mana dia cuek aja terhadap ibadah dan sebagainya. Maka dia tidak ingin kembali ke situ. Nah, kalau ini kita lakukan, maka kita akan merasakan iman di dada kita dan itu akan manis terasa. Ya. Nah, itu saja yang ingin saya sampaikan, sebuah nasihat dari Rasulullah SAW tentang 3 perkara. Apabila kita dapatkan pada diri kita, maka kita akan merasakan manisnya iman. Dan tentu 3 hal tadi kita upayakan. Bagaimana ketika dihadapkan suatu perkara, ya, ditimbang-timbang, maka jadikanlah standarnya adalah standar apakah Allah suka ini atau tidak, apakah ini diridhai Allah atau tidak. Ya, sebagaimana doa yang sering kita panjatkan, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami mengharap hanya ridho-Mu dan surga-Mu, ya, dan kami berlindung kepadamu dari murka dan juga nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.